saya belajar dari 7 ekor, Pak. Yang memanggil entok nih, yang memanggil entok supaya berkumpul untuk diberi makan. Diberi makan supaya berkumpul semua nih. Kumpul. Nggak kumpul, nggak makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat desa dimanapun Anda berada. Tetap semangat. Di sini saya berkunjung ke peternak entok. Saya ingin berbicara langsung dengan ownernya karena ini ada beberapa perkembangan yang ternyata saya ketinggalan juga ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Bapak Jenny, Bapak owner apa namanya ini sekarang? Katanya ada transformasi. Ya, transformasi dari peternak asalnya rumahan, jadi ternyata saking terus bertambah jadi banyak, Pak. Jadi alasan bertransformasi itu apa itu? Transformasi kita gabung dengan Gapoktan juga Nagus Farm. Jadi sekarang bertransformasi. Ada paguyuban di Jakarta Utara. Peternak dan petani juga. Apakah ini karena ada permintaan yang begitu banyak? Permintaan untuk lokal banyak, kemudian juga kita kerjasama dengan investor. Sambil santai aja? Ya, sambil santai sambil ngerokok, Pak. Ya. Kerjasama dengan investor. Ini indukan dari Blitar juga, Pak, banyak. Datangin dari Blitar. Dari Blitar. Karena tadi pas saya masuk itu, yang dulu saya datang pertama ke sini hanya beberapa ekor. 40 ekor. 40 ekor ya. Ini kayaknya ada 100 ya. 100 hampir 140. Berarti kan ada penambahan sekitar 100 ekor ya. Ketertarikan dari investor itu mungkin akibat apa itu? Akibat nilai jual mudah DOE bukannya DOE ya, dari kecilnya di sini karena para peternak juga mau beternak ini tetapi kebutuhan barang tidak ada, Pak. Kita beli susah. Kenapa ngambilnya dari mana tadi? Dari Blitar. Dari Blitar, Pak. Indukan yang paling baik sementara ini karena komoditi ini kita jarang. Jadi yang paling banyak itu area Jawa. Jadi kita mendatangkan saking banyak permintaannya. Di sini kita indukan ngambil dari Jawa langsung. Tadi kan waktu saya keliling itu ada bikin saung-saungan lagi. Kemudian itu buat apa? Ini untuk indukan untuk bertelur, Pak. Sekalian untuk tempat berteduh. Ini indukan khusus ini. Yang indukan untuk bertelur juga. Supaya nanti sebentar lagi datang chopper sama mesin untuk lebih efektif dan lebih mempercepat waktu penetasan. Kalau tujuannya disekat-sekat begini gimana? Ini indukan khusus 5 betina 1 jantan, 5 betina 1 jantan, Pak. Berarti dalam satu sekatan kandang itu betina 5, 1 jantan. 1 jantan supaya ketahuan nanti terahnya dari mana ini. Ini anak ini supaya di absennya ini batalionnya batalion mana nih, Pak? Batalion mana? Ini dari kesatuan mana? Lebih mudah diidentifikasi lah ya. Gitu. Identitas. Ini anaknya Pak Jenny gitu ya. Gitu. Identitas, Pak. Berarti karena kekurangan tempat belum terakomodir semua di kandangnya, ini bikin lagi gitu ya. Bikin lagi. Ini 2 hari langsung jadi, Pak. Alhamdulillah. Berarti ini kalau Nagus Farm itu apakah investornya juga asli orang Nagus? Ada yang dari luar, ya seperti kita ini kan dari Sulawesi, kemudian yang investor yang khusus petani boleh itu ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bandung, banyak. Jadi kita bergandengan tangan dengan para investor untuk untuk menumbuh kembangkan peternakan dan pertanian. Jadi tidak usah ketergantungan terhadap pemerintah toh. Kita menggandengnya pihak ketiga yaitu investor. Swasta lah. Gitu. Lebih spesifikan lebih kepada tidak dengan LPG, dengan pertanggungjawaban pemeriksaan, lebih kepada nilai kepercayaan, Pak. Tetapi kan ini juga bagian dari mensukseskan program pemerintah. Walaupun mungkin betul. Anggarannya bukan dari pemerintah betul. Tapi lebih besar kepercayaan, Pak, karena mereka itu ketertarikan kepada kita. Nah, ini bagian dari kepedulian seluruh komponen masyarakat
untuk membantu pemerintah dalam rangka ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Karena ini ketahanan pangan diantaranya kan ada pertanian, ada peternakan kan begitu ya. Ini kira-kira yang memicu Pak Jenny selaku owner untuk terus mengembangkan entok ini, beberapa alasan tentunya ada ya. Satu alasan mereka itu untuk penjualan entok ini, kebanyakan mereka maunya banyak Pak. Satu kali ngangkat itu 300 ekor. Yang beratnya seberapa itu? Iya. Berat atau umurnya gitu? Kalau entok itu tidak jadi berat, misalkan 2 kilo, 3 kilo enggak. Mereka itu mengangkat, kadang kita yang tidak produktif lagi kita jual. Untuk pedaging itu kebanyakan itu ke Jakarta memang pasarnya. Enggak, mungkin terpicu oleh karena banyaknya pesanan. Contoh nih, ada beberapa restoran yang sudah mengadakan kerjasama Ya gitu. belum sementara ini permintaan DOE-nya banyak yang datang ke sini minta anakan DOE untuk mereka Justru dikembangkan lagi. DOE-nya. Ya. Bukan untuk dagingnya bukan ya. DOE-nya. Tetapi nanti kan kita juga harus ada tujuan nanti ke dagingnya. Yang akhirnya itu ataupun yang tidak jadi indukan itu bisa dijual untuk jadi komoditi pedaging. Itu ya betul. Karena kalau seumpama kita tidak ada relasi ke sana juga dan pemasarannya tidak bagus, nanti bingung ya. Sudah afkir nggak mau bertelur, beragu harus dipaksa bertelur ya. Kan tema dari Nagut Farm itu adalah hilirisasi. Apa itu hilirisasi? Iya, hilirisasi itu dari hulu sampai hilir itu bermanfaat Pak semua. Oh. Bisa jadi komoditi. Dari telurnya sampai dengan sudah afkirnya pun itu harus tetap sama ada nilai jual. Iya, dari ini juga dari pertanian sama. Boleh misalkan ubi madu itu, ubi madu misalkan dari mulai yang super ekspor sampai yang tokoan sampai yang TO-nya ini mempergunakan bahan baku itu dari hasil pertanian itu. Sisa ubi madu yang paling TO yang sepotong-sepotong itu kita cacah, kita masak. Ini untuk makanan entok juga. Oh, berarti saling keterkaitan antara pertanian dan peternakan. Betul. Jadi sebenarnya kalau untuk pakannya gitu ya, tidak harus baku dengan beli gitu ya. Apa namanya teh pakannya beli teh? Fabrikasi. Ya pakan fabrikasi. Ya. Pur ya. Sejenis pur ataupun konsentrat ataupun cuma kita pakai juga sebenarnya perbandingannya kombinasi lah ya. Ya, misalkan dari dedak 20%, ini 15% konsentrat, yang sisanya itu sayuran sama bahan komoditi sisa pertanian itu Pak. Ada tapi ubi, memang pemberian makan yang bervariatif tadi tidak memengaruhi produktivitas mereka, tidak? Justru mereka itu tidak jenuh Pak. Ada sayurannya, sama halnya Bapak dengan makan kan harus ada sambal, sayur, ikan, nasi ya, tambah pendamping ya. Istri maksudnya. Saya jadi istrinya entok. pendampingnya. Kalau kita makan sama tempe terus bosan. Makan tempe daging terus bosan ya. Harus bervariasi. Ya. Tetapi nilai gizinya yang tadi disebutkan seperti sayuran dari ubi, apalagi tadi itu dari singkong. Nilai gizi dan nutrisinya juga memenuhi syarat. Memenuhi syarat, ada gizi, karbohidrat, protein, segala macamnya. Termasuk fosfor untuk pembentukan tulangnya. Ini makan nggak jenuh Pak mereka itu. Justru ini sebenarnya juga apabila saya punya lahan kayaknya tertarik juga saya. Ya belajar dulu lah berapa ekor gitu ya. Ya belajar. Saya belajar dari 7 ekor Pak. Gini Pak, maksudnya gini, mungkin kan pemirsa ini akan bertanya, Pak ribet ternak entok, terus apa namanya tuh kotorannya di mana-mana gitu. Sebenarnya tingkat rajin sih Pak, rajin membersihkan dan kita menempatkan tempatnya yang ideal gitu. Supaya dia tidak berkeliaran kemana-mana. Kotorannya di mana-mana harus dibikinkan seperti ini ya. Dibikin, umbaran seperti ini, umbaran namanya. Umbaran namanya. Ya. Jadi dipagar semua keliling. Pagar keliling. Insya Allah. Itu paling para pemirsa. Jadi apabila ada para pemirsa ataupun masyarakat yang pengen ikut beternak entok, boleh mungkin bertanya di kolom komentar atau mungkin boleh langsung hubungi ownernya. Beliau sudah berpengalaman sampai mendapat kepercayaan dari investor lain karena ketertarikan investor terhadap kemampuan beliau dalam mengelola ternak entok ini. Itu
Itu mungkin, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Matur nuwun Pak Jini. Sami-sami Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.